Baik, sebelum kita mulai, kita cek dulu soundnya. Apakah sudah terhubung? Sudah terdengar jelas, Bapak Ibu semuanya? Mohon di feedback di kolom chat. Baik, jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa tubuh yang sehat dan juga waktu yang luang sehingga kita malam hari ini bisa kembali bersama-sama di Majelis Hijrah bersama UAS ini. Secara virtual kita bisa ngaji bareng-bareng. Baik, perkenalkan Ana Alvin Firdaus, Bapak Ibu. Insya Allah akan bersama Bapak Ibu semuanya di program Hijrah bersama UAS ini. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan ketiga ya. Pekan ketiga dari series Hijrah bersama UAS, Surrender, Bahagia dan Berserah. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang tema berikutnya, yaitu tentang kunci pertolongan. Kunci pertolongan. Alhamdulillah di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa yang Tuhan sebenarnya, siapa yang hamba sebenarnya. Kemudian di pertemuan awal kita juga sudah membahas bersama guru kita, Tuan Guru Somad, dengan tema-tema yang spesifik. Nah, insya Allah kita malam hari ini akan lanjutkan kembali, yaitu kunci pertolongan. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya ingin cek dulu yang sudah bergabung ini. Alhamdulillah ada 400 ya, 400 yang di Zoom. Pengen tahu dong, tahu kajian ini dari mana, dapat info kajian ini dari mana. Mohon di feedback di kolom chat. Dari mana? WhatsApp grup, Instagram, dari teman, dari admin sidak, Instagram, WA, dari teman, dari Kak Fatimah, WA grup WA, Instagram, dari Kak Mila, Masya Allah. Ada yang dapat dari Kak Nais malam hari ini? Dari suami. Ada Kak, salah Kak Anggi. Dapat juga dari Kak Nais. Baik, alhamdulillah. Dan dari mana saja coba? Saya ingin tahu dari mana saja alamatnya, domisilinya dari mana. Contoh, Alvin, Pontianak gitu. Makassar, Padang, Tangerang, Tasikmalaya, Belitung, Manado, Depok, Sorong, Masya Allah, ada yang dari Sorong juga. Ini udah cukup larut kalau daerah timur ya. Kalteng, Semarang, Sidoarjo, alhamdulillah, Manokwari. Biasanya tidak tertinggal, tidak ketinggalan, biasanya dari Brunei, dari Singapura, Malaysia gitu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kajian Hijrah bersama UAS ini adalah kajian yang dipersembahkan oleh Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan hadirkan tiap hari Selasa. Bapak Ibu pengen ikut rutin tiap hari Selasa? Pengen? Nah, ini adalah program yang kami persembahkan dalam rangka untuk membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengilmui segala aspek dalam kehidupan kita, terutama tentang fikih ibadah. Ya, fikih ibadah dan terkait juga dengan tauhid serta adab dan akhlak. Nah, insya Allah guru kita tiap hari Selasa
punya waktu nih, punya waktu tiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, dan Bapak Ibu juga bisa langsung tanya jawab gitu ya, interaktif bersama guru kita. Oke, bagi Bapak Ibu yang pengen, nah komunitas ini namanya Komunitas Hijrah Bersama UAS. Dan alhamdulillah banyak sekali program kebaikan yang kami hadirkan dari sini setelah ngaji, supaya tidak hanya sekedar menjadi wawasan, harus ada prakteknya. Ya, harus ada prakteknya. Salah satu bentuk prakteknya, kita alhamdulillah sudah berjamaah, gotong royong. Ada yang sedekah 1.000, 10.000. Alhamdulillah sudah terkumpul 2 miliar dari jamaah Hijrah Bersama UAS ini untuk bangun pondok pesantren Az-Zahra yang lokasinya di Rimbu Panjang, Kampar Riau. Saya kemarin baru dari sana, pekan lalu dari sana, itu benar-benar melihat tanah seluas 2 hektar yang kini sudah terbangun di atasnya bangunan kurang lebih 5 lantai. Bangunan 5 lantai, dan itu belum selesai. Targetnya bulan Juli ini kita dari Tuan Guru ya, dari Ustadz Abdul Somad akan menerima santri baru. Nah, targetnya paling minimal lantai 1 dan lantai 2 itu sudah beres gitu, untuk supaya santrinya bisa bermukim. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen mengabadikan hartanya, pengen sodakoh, berwakaf, kesempatan emas banget. Kesempatan emas, karena pasti tempatnya dipakai oleh para penghafal Quran, oleh ahli ilmu. Bagi Bapak Ibu yang sodakoh, ini cara cerdas banget. Sodakohnya di sini aja, kekal. Insya Allah selama bangunannya ada, digunakan untuk sholat, berzikir, baca Quran, mengalir untuk siapapun yang ikut kontribusi. Meskipun hanya mungkin kontribusinya sebesar kerikil gitu ya. Insya Allah Allah catat. Allah nggak salah catat. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin kontribusi, bisa langsung ke dukung.sidak.id/UAS. Ada yang dari Kampar juga ya. Masya Allah, kemarin ke sana kita bersama rombongan dari guru-guru juga dari Pontianak, menyambangi Tuan Guru, silaturahim, sekaligus laporan terkait program Hijrah Bersama UAS ini. Dan kita melihat langsung pondok beliau, dan banyak diskusi ya, ke depan kita mau ngerjain apa. Dan salah satunya yang paling terdekat adalah menyelesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Ya, pondok pesantren Az-Zahra ini, Az-Zahra diambil dari nama istri beliau, Fatimah Az-Zahra. Jadi Bapak Ibu nggak salah banget kalau pengen ikut berwakaf, langsung saja klik dukung.sidak.id/UAS. Bentar, saya coba masukkan linknya di Zoom. dukung.sidak.id/UAS. Oke. dukung.sidak.id/UAS. Ya, saya izin untuk mematikan dulu ya. Matikan dulu captionnya, mematikan dulu chatnya supaya tidak tenggelam. Nah, itu dia. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi berwakaf, bersodakoh, langsung saja klik dukung.sidak.id/UAS. dukung.sidak.id/UAS. Nah, nama programnya sedekah atas nama orang tua. Nah, Bapak Ibu juga bisa atas nama diri sendiri, atau juga kita hadiahkan kepada orang tua tercinta, ibu tercinta, ayahanda tercinta, silakan. Insya Allah pahalanya sampai kepada mereka, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Sudah kasih apa untuk orang tuamu? Yuk balas jasa mereka melalui sedekah anak solih. Nah, ini landasannya ya, hadisnya rujukannya, bahwa ketika
Baik, mohon maaf Bapak Ibu terputus. Baik, kita lanjutkan ya. Insya Allah guru kita sedang menunggu. Kita coba cek dulu apakah sudah bergabung bersama kita. Oke, insya Allah sudah ada ya. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, jadi progres pembangunan sudah 5 lantai. Mungkin untuk meyakinkan Bapak Ibu bisa menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Ini Selasa sore, menjelang azan maghrib, sempat sebentar melihat progres terakhir penyelesaian asrama Ma'had Az-Zahra li Tahfizil Quran. 4 lantai, lantai bawah, itu dalam sudah mulai lantai, dinding dalam sudah mulai cat, lantai 2, lantai 3, lantai 4, mulai dak atap atas. Insya Allah kita sama berharap mudah-mudahan pembangunan asrama 36 kamar ini selesai dan bisa menerima santri baru tahun 2024. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terbuka kesempatan beramal soleh bagi Bapak Ibu yang ikut kontribusi. Langsung saja bagi Bapak Ibu yang ingin mengabadikan hartanya, berwakaf gitu ya, sodakoh atau ya berwakaf, mewakafkan harta kita, seperti bagaimana makna aslinya wakaf itu artinya wakaf, berhenti gitu, menghentikan harta kita menjadi kekal dengan ikut berkontribusi mulai dari Rp10.000. Langsung saja klik link dukung.sidak.id/UAS dukung.sidak.id/UAS. Nah, saya tampilkan linknya di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang ada di TikTok juga pastikan kalau ingin kontribusi klik link di bio. Ya, di bio itu ada di profil. Langsung klik linknya, Bapak Ibu bisa saksikan dan bisa langsung kontribusi. Nah, ini video yang paling terbaru. Ada diputar Bang Ilham juga dari sana. Baik, sepertinya Bang Guru masih persiapan ya, di sholat. Bagi Bapak Ibu yang sudah ikut program ini, saya pengen tahu dong, pengen tahu bagi Bapak Ibu, apa kiranya manfaat ketika sudah ikut program ini, khususnya yang sudah dari awal. Coba mohon berbagi kepada yang lain, apa yang didapatkan setelah ikut program Hijrah Bersama UAS. Chatnya kami buka, silakan. Mulai di kolom chat. Apa yang dapat? Masya Allah, istiqomah berhijrah. Apa aja nih? Tambah beriman, Masya Allah. Mu'alaf. Benarkah itu mu'alaf? Oke, mencari ilmu. Semakin ikhlas istiqomah. Semakin baik untuk berhijrah, semakin banyak ilmu. Jadi penghafal Al-Quran. Lagi mulai mempraktekkan ilmu-ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, insya Allah guru kita pada malam hari ini sudah berada tengah-tengah kita. Bismillah kepada Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan aturan-aturan kita untuk bermajelis pada malam hari ini. Seperti biasa, open kameranya sebagai wujud adab kita kepada guru. Kemudian Bapak Ibu siapkan buku catatan, siapkan note begitu, supaya apa yang disampaikan bukan hanya terlintas begitu saja, Bapak Ibu bisa mencatatnya,
bisa mengingatnya, bisa mengurajaah lagi, dan bisa mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, pastikan Bapak Ibu sudah dalam kondisi sholat Isya begitu ya. Jangan sampai terbalik-balik, sholat Isya dulu baru ikut kajian. Baik, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama melapaskan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Baik, insyaallah tema pada malam hari ini adalah tentang kunci pertolongan. Kunci pertolongan Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam yang sudah begitu putus asa, tidak punya harapan, dikepung oleh pasukan Fir'aun. Kemudian Allah datangkan pertolongan. Kira-kira kita sebagai manusia biasa bisa nggak ya punya fasilitas itu, dapat pertolongan Allah ketika menghadapi keterpurukan hidup, hutang yang kian menumpuk dan lain sebagainya, masalah-masalah hidup lainnya. Kira-kira bisa nggak kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, guru kita sudah bergabung bersama kita. Kami persilakan kepada yang kami muliakan Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak. Tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa alimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Islam yang benar, warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabi-nabi, rasul-rasul, wali-walimu, ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat yang sudah engkau ajarkan pada kami, jadikan dia berguna untuk dunia kami, akhirat kami, keluarga kami, sahabat kami, jamaah kami. Innaka ta'lamu sirrana wa jahrana. Engkau yang maha mengetahui segala yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tidak nampak, yang lama, yang baru, yang sekarang, yang akan datang. Ya Rabbal Alamin. Tema kita malam ini kunci pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang tidak percaya sama sekali sama Tuhan. Nauzubillah, ateis, kafir. Yang kedua, ada kelompok yang percaya Tuhan itu ada. Tapi setelah dia menciptakan, dia duduk tenang. Tuhan pasif, tidak menolong, tidak mencegah, tidak melakukan sesuatu. Nah, bagaimana Islam? Apakah Allah itu ada? Ada. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illahuwa. Berarti kita masuk tergolong yang mengatakan Allah itu ada. Apakah Allah itu bekerja, melakukan sesuatu? Atau dia diam saja pasif melihat? Maka dalam Islam diajarkan bahwa Allah itu menolong. Mana dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong? Ada satu surat, namanya surat pertolongan Allah. Itu yang selalu kita baca dalam surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Menang dulu atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah dulu. Setelah datang pertolongan Allah, baru datang kemenangan. Sehingga orang yang menang itu tidak takbur berkata, kami menang karena strategi kami. Bukan. Tapi karena nasrullah wal fath. Kalau sudah kita dapat pertolongan Allah dan kita menang, wa ra'aitan nasa, engkau akan lihat semua manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong, bukan 1, 2, 3 orang.
bergerombol, berkerumun, berjamaah, berdatangan masuk Islam. Jadi ada 3. Yang pertama, pertolongan Allah. Yang kedua, menang. Kalau sudah menang, semua akan mengaku kawan. Lawan berbalik menjadi sahabat. Dendam kesumat menjadi persahabatan. Kapan ayat ini turun? Ayat ini turun pada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kafir Quraisy tahun 8. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, mereka akan datang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Itulah dia tahun ke-9 yang disebut dengan Amul Wufud. Am artinya tahun, wufud utusan-utusan. Kabilah ini ngirim utusan, suku ini ngurun utusan, bani ini ngirim utusan. Utusan ini bersyahadat, belajar Islam, dan pulang membawa ajaran Islam. Semua itu dari pertolongan Allah. Bahwa pertolongan Allah itu ada. Buka lagi surat Ghafir ayat 51. Lanan suru rusulana, kami pasti menolong rasul-rasul kami. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Sayyidina Muhammad SAW. Inna lanan suru rusulana, kami pasti menolong rasul-rasul kami. Lalu bagaimana dengan kita? Jarak kita dengan Rasul 14 abad. Rasul nggak ada lagi. Walladzina amanu, dan orang yang percaya. Yang percaya, yang beriman kami tolong. Di dunia ini atau di akhirat? Fil hayatid dunia, di dunia. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, jadi pembahasan yang pertama ini untuk menangkis, menolak, menghilangkan keraguan orang yang sudah putus asa, Tuhan sudah mati, Tuhan pasif, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak berbuat, nantang mana Tuhan. Idza jaa nasrullahi wal fath lanansuru rusulana ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat, bukan sekedar ada, dekat. Sebentar lagi dia sudah sampai. Ada pertolongan Allah itu. Kita tidak mendapatkannya. Tidak dapat bukan berarti tidak ada. Jangan karena tidak tahu lalu bilang tidak ada. Bilang aja belum dapat. Saya belum cukup syarat. Saya ini masih banyak dosa. Kami ini masih kelahi. Kami ini masih berkonflik hingga pertolongan Allah belum turun. Jadi yang disalahkan itu kita, saya, kami. Ini konsep yang pertama. Al-Quran, kalam Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa pertolongan Allah itu ada. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu pasti, dan orang-orang sudah banyak yang ditolong oleh Allah. Nabi-nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ditolong Allah. Nabi Musa terbuang dari Fir'aun, ditolong Allah. Dikejar-kejar Fir'aun di Laut Merah, ditolong Allah. Nabi Isa, Nabi Ibrahim dibakar, ditolong Allah. Nabi Isa mau disalib, ditolong Allah. Nabi Muhammad SAW ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya. Kenapa masih ragu dengan pertolongan Allah? Ini yang pertama ditanamkan ke dalam diri. Bahwa pertolongan Allah itu ada, bahwa Allah pernah menolong hamba-hambanya, bahwa pertolongan itu dekat, yang tidak dapat itu saya karena belum memperbaiki diri, belum tobat, belum hijrah, belum tulus, belum ikhlas, belum ridho, belum qanaah, belum tawakal, belum takwa. Selalu menyalahkan diri. Kenapa? Karena Allah tidak pernah salah.
Itulah makna istislam. Islam, menyerahkan diri pada Allah SWT. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kalau memang pertolongan Allah itu ada, buka surat As-Saff ayat 13. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Pertolongan dari Allah, kemenangan yang dekat. Syaratnya apa? Ayat sebelumnya. Ayat 11, 12, saya masuk 13 dulu ke finalnya. Gimana supaya bisa masuk final? Ikuti semifinal. Gimana bisa semifinal? Daftar dulu. Gimana bisa daftar? Lulus tes penerimaan. Saya dari finalnya duluan. Ada pertolongan Allah, nasrum minallah. Kalau sudah ditolong Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Syaratnya apa? Yang pertama, tu'minuna billah, percaya kepada Allah. Krisis kita sekarang krisis percaya. Saya baru percaya kalau saya lihat. Kalau tidak saya lihat, maka saya tidak percaya. Lalu kenapa percaya pada ultraviolet? Kenapa percaya kepada cahaya X-ray? Kenapa percaya kepada kuman bakteri? Kenapa percaya kepada virus? Katanya mau dilihat baru percaya. Saya hanya percaya pada yang saya lihat. Saya percaya pada wajah kamu karena saya lihat. Saya percaya kepada kepala kamu karena saya lihat. Jadi yang kamu tidak lihat, kamu tidak percaya? Tidak. Apakah kamu punya cinta? Pernah kamu lihat? Apakah kamu punya marah? Pernah kamu lihat? Apakah kamu punya sedih? Pernah kamu lihat? Apakah kamu punya bahagia? Rasa ada di dalam diri kita dan kita tidak pernah melihatnya, tapi dia ada. Kalau yang menciptakannya saja, yang diciptakannya saja tidak bisa dilihat, apalagi yang menciptakannya. Jadi 1000 argumentasi mengatakan tidak ada, 1001 dalil mengatakan ada. Perdebatan panjang. Kenapa Tuhan tidak menampakkan dirinya saja biar permainan ini selesai? Lalu apa makna iman percaya? Dulu aliran bahasa Arabnya wujudiyah, wujud ada. Yang bisa dilihat mata, bisa dipegang tangan, bisa ditangkap panca indera, bisa dirasa. Baru ada. Materi, materialism. Demokritos, tokoh dari Yunani. Bahwa yang ada itu kalau ada. Bunga ini ada karena ada. Kalau tidak ada berarti dia tidak ada. Bunganya ada karena bisa dilihat. Lalu harumnya, nampak harumnya? Tidak. Kalau begitu harumnya tidak ada. Ketika melihatnya bahagia, bahagia itu ada? Ada, dirasakan. Tapi mana bahagia itu? Terbantahkan argumentasi. Itu ciptaannya. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Maka ya ayyuhalladzina amanu, percayalah kamu. Tu'minuna billah, syarat pertolongan Allah itu datang yang pertama percaya. Kalau percaya baru dia datang. Kalau tidak percaya, ya bagaimana Allah mau menolong pada orang yang tak percaya sama dia? Apa mungkin kita tolong orang yang tak percaya sama kita? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan pada orang yang percaya. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan orang yang tidak percaya tapi jujur. Sekarang banyak orang tak percaya tapi nggak jujur. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan percaya kepadamu ya Musa sampai Tuhan itu kami lihat nyata. Siapa ini? Wujudiyah, materialism. Dia hanya percaya pada Tuhan yang materi. Kalau Tuhan yang tidak dalam bentuk materi, maka dia tidak percaya. Syarat pertolongan Allah turun yang pertama adalah tu'minuna billah. Setelah percaya,
Apakah percaya itu hanya pada tataran wacana? Hanya pada tataran keyakinan? Apa efek dari percaya? Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah. Yang kedua, kalau sudah percaya, maka dia tujahid, mengerahkan segenap kemampuan sebagai bukti dari percayanya itu. Aku cinta kepadamu, kata seorang suami kepada istrinya. Istrinya tidak percaya karena cinta tidak bisa dilihat. Lalu kemudian dia mau lihat mana buktinya cintamu itu benar. Ini perhiasan, ini hadiah, ini. Dia kerahkan segenap kemampuannya untuk membuktikan kepercayaan, keyakinan. Manifestasi namanya. Sesuatu yang tidak nampak, tidak bisa dilihat. Lalu kita ingin mewujudkannya dalam alam nyata, maka dimanifestasikan, ditunjukkan. Lain padang, lain beladang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain caranya. Orang Melayu kami di Bumi Lancang Kuning, Riau ini sangat memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu masih abstrak. Bagaimana cara memuliakan tamu? Begitu dia datang disambut pakai kain songket, disambut dengan tanja, ditepung tawar, disambut dengan tari persembahan betepak sirih, disambut dengan pencak silat. Itu namanya watujahidun. Memanifestasikan dengan segenap kemampuan bahwa saya percaya. Kalau saya pergi ke Papua, maka saudara saya di Papua menyambut saya, tapi tidak seperti orang Riau. Mereka sambut saya dengan tari-tarian. Mereka bawakan saya piring besar bergambar burung cendrawasih. Mereka pasangkan ke kepala saya topi yang berjuntai-juntai bulu burung. Begitulah cara saudara saya di Papua memuliakan saya sebagai saudaranya yang datang jauh 8 jam dari Pulau Sumatera. Mengerahkan segenap kemampuan itu disebut dengan watujahiduna fi sabilillah. Syarat pertama percaya. Apa bukti kau percaya? Ini buktinya. Percaya kau Allah itu ada? Ada. Kau sholat? Aduh kalau sholat nanti dulu lah. Berarti nggak percaya. Kau percaya sama Allah? Ada. Percaya. Kau puasa? Saya percaya. Tapi kalau puasa ini berarti nggak percaya. Kalau kita percaya berarti ada buktinya. Orang yang ngomong percaya tanpa ada bukti berarti gombal, bohong, tipu. Lipstik, pemanis di bibir aja. Manis mulut aja. Lain di mulut, lain di hati. Jadi syarat yang kedua adalah mengerahkan segenap kemampuan, all out, total. Syarat supaya turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah. Yang kedua, bi amwalikum, harta. Jadi kenapa menang iza jaa nasrullah? Kenapa menang pada Fathu Makkah? Yang pertama harta. Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya emas 1 bongkah. Utsman bin Affan memberikan hartanya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan hartanya. Kenapa cerita harta dengan nyawa? Harta dulu. Karena orang lebih cinta harta daripada nyawa. Buktinya mana? Ketika damkar datang, Bapak Ibu yang ada di lantai 5 tolong segera turun. Ini kebakaran, nauzubillah, tidak tertolong. Mereka sibuk mencari surat tanah. Padahal orang tidak lagi memikirkan harta. Yang perlu diselamatkan nyawa. Tapi dia masih lagi nyawa nomor 2. Itulah mengapa yang nomor 3 setelah percaya, mengerahkan segenap kemampuan, memancing turunnya pertolongan Allah dengan harta. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Dengan harta mereka berjihad menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tu'minuna billah, percaya. Wa tujahiduna fi sabilillah, tu'minuna billah wa rasulihi, dengan Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan zamannya masing-masing. Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah, mengerahkan segenap kemampuan, bi amwalikum, dengan harta, yang keempat dengan nyawa. Hamzah bin Abdul Muttalib, nyawa. Syuhada Badar, 313 orang gugur, nyawa. Perang Uhud mengalami kekalahan, sahabat meninggal dunia, nyawa. Mereka yang meninggal dalam siksaan, Sumayyah, perempuan pertama yang ditikam mati syahid, nyawa. Diri. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau sudah dilakukan yang empat ini, Allah menunaikan janjinya, dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak ingkar janji ya Allah. Jadi kalau kita belum dapat pertolongan Allah, coba renung sejenak. Jangan salahkan Allah. Allah tidak pernah salah. Dosen aja nggak salah. Pembimbing aja tidak pernah salah. Kaedah pembimbing tidak pernah salah. Bila terjadi kesalahan, maka kembali pada pasal pertama, pembimbing tidak pernah salah. Yang salah adalah manusia, mahasiswa yang dibimbing. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka pertolongan itu dipancing. Ibarat buah yang sudah matang, dijolok baru dia gugur. Maka bagaimana menjolok supaya pertolongan Allah ini turun? Turunkan pertolonganmu. Allahumma ansurna, anta maulana fansurna. Tolong kami ya Allah. Doa bagus. Tapi itu kerja mulut, kerja lidah. Ada kerja tangan, ada kerja otak, ada kerja hati, ada kerja pikiran, ada kerja perasaan, ada kerja telinga, ada kerja mulut, ada kerja mata. Mengawasi kerja tangan, perlu berkeringat, berjuang. Tu'minuna billah, percaya. Wa tujahiduna fi sabilillah, mengerahkan segenap kemampuan, bi amwalikum, dengan harta yang kamu punya, wa anfusikum, dengan dirimu, dengan nyawa. Barulah turun pertolongan Allah, nasrum minallah wa fathun qarib. Lalu kemudian syarat yang kelima dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Sudah tadi nomor 1. Intan surullah, yang kelima. Percaya, mengerahkan segenap kemampuan, dengan harta, nyawa. Yang kelima, intan surullah, tolong Allah. Saya menolong anak kecil, berarti anak kecilnya lemah. Saya menolong perempuan, bapak-bapak jompo, berarti aja lemah. Saya menolong Allah, berarti Allah lemah. Allah tidak perlu ditolong. Allah Maha Kuasa. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Tiada Tuhan selain Allah, dia yang punya kuasa. Lahul mulku, dia yang punya kuasa. Wa lahul hamdu, dia yang dipuji-puji. Yuhyi, dia maha hidup. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Syaratnya intan surullah, tolong Allah. Maksudnya tolong agama Allah. Yansurkum, maka Allah pasti akan menolong kamu. Jawab syarat. Intan surullah, kalau kamu menolong Allah, yansurkum, Allah pasti menolong kamu. Allah cuma minta kita satu. Tolong agamaku. Maka ku balas 2. Yansurkum 1, wa yuthabbits aqdamakum. Allah mengokohkan kaki kamu ketika yang lain kolaps. Allah menguatkan hati kamu, kaki kamu ketika yang lain tumbang. Wa yuthabbits aqdamakum. Allah akan mengokohkan kaki kamu, menguatkan diri kamu, fisik kamu, jiwa kamu, batin kamu, zahir kamu, dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu nyata, ada, pernah terjadi, bukan sesuatu yang mengawang-ngawang. Saya Pak Ustadz kenapa belum ditolong Allah? Mana pertolongan Allah? Kenapa marah sama Ustadz? Sejak kapan Allah mengangkat Ustadz jadi juru bicaranya untuk menjawab pertanyaan kamu? Komplain mau kemana? Komplain ke diri sendiri. Aku belum beriman sempurna, aku belum total, aku belum mengeluarkan harta, aku belum mengeluarkan nyawa, dan aku belum menolong agama Allah. Lima-limanya sudah saya lakukan Pak Ustadz. Saya percaya, saya total all out, saya beri harta, saya beri nyawa, dan saya sudah menolong agama Allah. Kenapa belum turun juga pertolongan Allah? Mungkin sujudnya belum lama, mungkin doanya belum khusyuk, mungkin hartanya belum ikhlas, mungkin segala kemungkinan itu dibalikkan ke kita. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan Allah. Yang salah itu kita yang belum cukup syarat untuk menerima pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yamsaskallahu bidurrin. Kalau kamu terkena suatu mudarat, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menyingkapkan kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin. Kalau Allah menginginkan kamu dapat kebaikan, fala radda li fadlih. Tidak ada yang bisa menolaknya. La mani'a lima a'taita. Kalau engkau mau memberi, maka tidak ada yang bisa menolak. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau engkau tidak mau memberi, kalau engkau menahan, maka tidak juga ada yang bisa memberi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tiada daya, tiada upaya, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana menolong agama Allah? Siapa kita, apa yang kita punya. Saya mau menolong agama Allah Pak Ustadz. Saya mau bangun masjid. Saya mau menyantuni anak yatim, fakir miskin, buat khitan masal gratis. Saya mau buat pengajian. Tempatnya di mana? Tempatnya belum punya. Nggak bisa. Menolong agama Allah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Lihatlah, kita ini manusia, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Sesuaikan kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari yang kita mampu. Tapi kalau kita sudah diberikan Allah kelebihan, maka pakailah untuk menolong agama Allah. Polisi pakai dengan seragam, dengan pistol, menolong agama Allah. Sholat ke masjid, jadi muazin, jadi imam. Bangga jamaah-jamaah itu semua. Jadi tentara, tolong agama Allah. Memberantas judi, memberantas narkoba, memberantas pesta, acara nikah sampai jam 1, jam 2 malam, tawuran. Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, amat sangat bisa menolong Allah. Saya nggak tamat pesantren Pak Ustadz. Saya bukan penghafal Quran. Saya bukan kiai. Bisa menolong agama Allah dengan seragam yang kita punya. Saya Pak Ustadz jual bakso 40 tahun. Bagaimana cara dia menolong agama Allah? 2 ton beras tiap bulan bagi sekitar fakir miskin, yatim, du'afa, guru mengaji. Pedagang, bukan pejabat, bukan alim ulama, bukan penghafal Quran, bukan kiai, bukan ustadz, bukan tuan guru. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin canggih zaman modern, semakin kita dipersaksikan dengan orang-orang yang unik-unik menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menolong melalui perda zakat.
anggota Dewan Legislatif, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, berjuang menolong agama Allah dengan kekuasaan. Anak yang tamat SMP di bawah naungan Bupati Wali Kota. Keluar Perda Bupati Wali Kota. Anak yang tamat SD tidak bisa dilanjutkan ke SMP kalau tidak bisa pandai baca Quran. Mana bisa dilakukan oleh Ustadz dengan ceramahnya. Bacalah Quran, selesai. Tapi dengan adanya Perda peraturan daerah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu penjelasan singkat pengantar dialog kita malam ini, bahwa pertolongan Allah itu ada, syarat-syaratnya mesti kita penuhi. Kalau belum dapat berarti kita yang menyalahkan diri kita, belum khusyuk, belum sempurna. Sekarang sudah jam 20.41 sebagaimana biasa, sampai 20.40 saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita murojaah lagi ya, ulang lagi apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, bahwa pertolongan Allah itu benar-benar ada, nyata. Dalilnya ada di Quran surat As-Saff tadi ayat 11. Kemudian syarat pertolongan Allah, satu, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jihadu fi sabilillah, sungguh-sungguh berjihad jalan Allah. Yang ketiga, bi'amwalikum, dengan harta kita, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Kemudian wa'anfusakum, diri kita, nyawa kita. Yang kelima adalah intal surullah yang surkum, tolong agama Allah, insyaallah Allah akan tolong kita. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, silahkan kami izinkan untuk chatnya dibuka ya. Kami silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya via chat juga boleh. Oke, untuk yang pertama, kami persilahkan dulu untuk Bapak Ibu yang raise hand dulu. Untuk yang pertama, Bapak Supono, kami persilahkan. Silakan open mic-nya, sampaikan pertanyaannya Bapak. Bapak Supono. Mic-nya belum dibuka, Bapak. Bapak Supono. Oh, sepertinya nggak dengar ini. Oke, kita ganti yang lain. Afan. Bapak Pram. Bapak Pram, silakan buka mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas MC, selamat malam dan semuanya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya, dan sebenarnya ada satu pertanyaan Ustadz yang mungkin membuat saya itu istilahnya penasaran, karena menurut saya cenderung masih belajar sih Ustadz. Maksudnya mungkin banyak pertanyaan yang sudah pernah disampaikan, dan tapi ada hal yang masih membuat saya itu kadang ragu dengan apakah ini benar-benar pertolongan dari Allah, atau keputusan yang waktu itu saya ambil itu tidak benar-benar istilahnya tidak, masih ada keraguan lah setelah saya memutuskan suatu hal gitu. Jadi pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, baik buruk ataupun baiknya, itu tuh udah menjadi qadarullah gitu, udah menjadi takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita, dan mungkin itu bagian dari pertolongan Allah buat kita. Bagaimana cara meyakini itu benar-benar keputusan itu tuh qadarullah ya waktu itu ya gitu ya. Ada baiknya emang harus dilakukan, dengan mungkin pada saat itu ilmu yang kita miliki, dengan keyakinan yang kita punya,
itu sudah menjadi keputusan yang terbaik. Cuman setelah itu rasa-rasanya kok kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Kenapa kok nggak bisa diperbaiki lagi ya? Nah gitu Ustadz. Jadi intinya pertanyaannya bagaimana cara kita itu bisa menerima bahwa sebuah yang udah terjadi itu adalah qadarullah dan merupakan sebuah pertolongan dari Allah. Gitu saja Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motornya dikunci, stangnya dikunci, rantainya digembok, ban belakangnya dikasih rantai besi, diparkir di tempat yang aman. Na'udzubillah, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Kita hanya bisa mengatakan qadarullah. Berarti ada hikmah yang kita tidak tahu. Kalau ahli fisika saja yang hebat-hebat profesor itu mengatakan hanya 30% kejadian peristiwa alam semesta ini yang bisa ditangkap akal. Yang 70-nya lagi masih mengawang-ngawang. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Total kita sudah mengikut sunnah Rasulullah. Terjadi apa yang terjadi. Kita tidak bertanya mengapa ini terjadi. Seandainya kalau. Jangan berkalau-kalau. Satu kalau akan membuka kalau, dua kalau, tiga kalau, empat. Maka segera tutup. Qadarullah. Ini takdir Allah SWT. Kitalah yang meyakinkan diri kita. Sejuta orang menasehati kita, kalau kita dari dalam tidak yakin, kita akan bingung sendiri. Ketemu sama Ustadz Anu, yakin. Pulang ke rumah, error. Ketemu sama kawan, yakin. Selesai itu lupa. Kenapa? Karena mereka ekstern dari luar. Dari dalam kita yakin bahwa ini qadarullah. Tapi setelah usaha, ikhtiar, al-kasbu, setelah itu berdoa, setelah itu bertawakal, setelah itu terjadilah rencana Allah yang di luar kuasa kita, yang sudah dituliskan oleh pena takdir di Lauhil Mahfuz. Khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita yakin bahwa ini adalah pertolongan dari Allah? Yang pertama, tidak ada unsur haram di dalamnya. Tidak ada unsur haram, tidak ada unsur syubhat, tidak ada unsur kepentingan lillahi ta'ala. Yang kedua, efeknya setelah itu. Apakah membuat kita menjadi semakin jauh dari Allah atau membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Lihat ke dalam. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, pandang halus ke dalam. Ini dengan peristiwa ini, apakah aku semakin dekat dengan Allah? Berarti ini cara Allah menolong kita dengan berbagai macam peristiwa yang kita tidak suka. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu benci pada sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kamu tidak tahu. Andai ada 1000 kebaikan yang tertangkap akalmu hanya 2, yang tertangkap hatimu hanya 1, tinggal 3. Ada 997 yang belum terungkap oleh manusia. Kita hanya bisa berserah, bersimpuh, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlunya tadabbur. Tadabbur Al-Quran perlu. Tapi tadabbur tentang hidup kita. Apa yang sedang saya alami ini? Apakah ini pertolongan Allah? Ya. Kalau membuat kita semakin dekat pada Allah, ini pertolongan Allah. Kalau membuat kita semakin mengagungkan, memuliakan Allah, menguatkan hati kita, ini pertolongan Allah. Tapi kalau dia membuat kita lalai,
membuat kita makin jauh. Jangan-jangan ini istidraj. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Mas Pram ya. Bapak Pram, mudah-mudahan terjawab. Suatu yang membuat kita dekat kepada Allah, maka itu adalah pertolongan Allah. Tapi sebaliknya, maka itu bukan pertolongan Allah. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ibu Selvi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mau bertanya. Mohon maaf, kebetulan memang ilmu saya masih sedikit sekali gitu. Jadi ada rekan yang kebetulan memang agamanya tidak sama dengan kita. Dia beragama Buddha gitu. Cuma kan memang yang dia ceritakan ke saya itu adalah di agama Buddha itu tidak mengenal namanya Tuhan. Nah, dengan ilmu saya yang minim, kadang sering dia menceritakan tentang agamanya dia itu, tapi suka membandingkan dengan agama kita. Dengan seperti itu, saya merasa jadi mempertanyakan agama saya gitu, karena kurangnya ilmu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan di Islam itu seperti ini gitu, dengan cara dia mengagungkan agamanya. Tapi yang bikin saya bingung itu adalah satu sisi saya ingin menghargai dia bahwa itu agama yang dia paham gitu, anut gitu kan, sedangkan saya dengan agama saya gitu. Balik lagi dengan yang Ustadz tadi sudah jelaskan, untuk bisa mendapat pertolongan Allah kan kita juga harus menolong Allah dengan agama Islam ini gitu. Dengan yang saya alami, saya jadi ngerasa saya nggak bisa tolong agama kita gitu dengan menjelaskan di Islam kita tuh seperti ini gitu. Jadi mohon bimbingannya. Sebenarnya sebaiknya saya harus menanggapinya seperti apa kalau misalnya saya sedang dapat cerita-cerita yang seperti itu gitu, agama-agamanya mereka gitu. Kasih saya satu sampel. Jadi misalnya global, satu sampel. Seperti misal di agama kita tuh, di agamanya mereka itu nggak ada namanya Tuhan gitu. Mereka adanya tuh level-level seperti cahaya, alam dewa. Nah, disandingkan dengan kita, kalau di kita kan adanya Tuhan, sedangkan adanya Allah. Nah, di mereka itu nggak ada Allah, di sana adanya adalah cahaya. Terus begitu, kalau di mereka itu yang penting berkelakuan baik gitu, agamanya baik, perbuatannya baik. Nah, sedangkan di kita itu ada dosa yang ada juga pahala gitu. Nah, suka dibandingkan misalnya kayak yang sholat aja tuh bisa korupsi gitu. Tapi orang-orang yang bukan muslim itu malah perbuatannya lebih baik gitu. Sedangkan itu adalah dua hal yang berbeda kalau di agama saya. Kalau yang saya tahu ya Pak Ustadz, dengan ilmu yang kurang gitu, yang minim ini gitu. Nah, untuk saya bisa menghadapi rekan saya ini supaya saya juga bisa meyakinkan bahwa saya bukannya goyah dengan agama saya ya Ustaz, tapi maksudnya saya juga mau membela agama saya gitu. Tapi bagaimana saya harus meresponnya gitu, karena yang biasa saya respon tuh saya hanya dengan pemahaman dia bahwa manusia itu harus baik. Ya memang benar, memang harus baik. Di agama kita pun diajarkannya untuk baik. Jangan mau dimasukkan ke dalam karung. Ini ada karung. Karungnya dua. Ini satu karung, ini satu karung lagi. Karung yang pertama enggak bertuhan tapi jujur, baik. Yang ini sholat tapi korupsi. Terus kok mau masuk ke dalam dua karung ini? Berarti kita sudah tergiring ikut karung.
Ya jangan mau masuk sini, jangan mau masuk sini. Karung ini salah, karung ini juga salah. Yang nggak bertuhan ini salah. Yang ngaku bertuhan, sholat, tapi korupsi juga salah. Kita mesti kasih tahu ada karung yang ketiga. Ada karung yang ketiga. Karung ini salah karena dia nggak bertuhan. Karung ini juga salah karena dia membohongi Tuhan. Yang benar itu karung yang ketiga. Bertuhan, Tuhannya Allah, dan dia ikut perintah Allah. Tidak korupsi, tidak makan haram, dia menyembah Allah, sholat, sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, tanha anil fahsya wal munkar. Jangan mau ikut gendang orang. Dia gendang Jaipong, kita ikut. Dia gendang, ngapain ikut? Kita punya prinsip kita. Itu jadi metode ngobrol, dialog, diskusi, jangan ikut pikiran orang. Kita justru mengawasi pikiran orang. Jangan masuk ke dalam. Ketika orang mau memberikan suatu argumentasi, jangan kita masuk ke dalam. Kita awasi dari luar. Oh, dia sedang buat jebakan Batman nih. Ini loh, ada orang sekuler, nggak bertuhan, ateis. Dia baik. Ini orang yang sholat ini, Pak Haji ini jahat. Bagus mana? Nggak pakai jilbab, tapi nggak pakai jilbab, nggak pacaran, bagus. Ini pakai jilbab, bajunya sempit, pacaran, bohongi orang tua, bagus mana? Ngapain ikut ini? Keluar dari dua kota ini. Yang nggak pakai jilbab, dia tidak baik menurut syariat Islam karena memperlihatkan auratnya. Allah suruh tutup aurat. Tapi yang sudah pakai jilbab pacaran, dia juga tidak betul. Karena dia tidak menjalankan Islam secara total. Yang benar itu adalah yang ini. Dia bertuhan kepada Allah dan ikut syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jelaskan punya kita. Jangan ikut kotak orang. Dalam Islam ini ada 3. Yang pertama tentang konsep ketuhanan. Jelas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua tentang konsep hukum. Halal, haram. Yang ketiga tentang konsep etika, akhlak, moral, baik, sopan santun. Apa boleh kita berdialog dengan orang yang berbeda keyakinan? Ya. 3 fase. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Tuhan. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah. Suri tauladan yang baik. Tapi kalau diajak debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia debat, ya debat dengan cara yang baik. Dengan cara yang santun. Kalau kita nggak hafal ayat, nggak hafal hadis, ya pakai logika berpikir kita. Nggak tahu, pending dulu, catat. Nanti ku tanyakan guruku. Nanti ku WA dulu Bang Alvin Firdaus, biar ditanyakannya ke Ustadz Somad. Ntar ya, pending dulu ya. Nanti ku jawab WA-nya sore ya. Disyukur-syukur bisa dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau enggak pun paling enggak orang udah tahu tentang agama. Oh, ternyata agama Islam itu enggak membenarkan orang yang korupsi. Paling tidak memperbaiki Islam di matanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Bapak Ibu. Silakan raise hand bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom. Kita ke penanya berikutnya. Saya persilahkan Bapak Indra Cahya, Jawa Barat. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tajid, Salam tajim Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kuningan Ustaz, Jawa Ya. Barat. Mohon bertanya terkait dengan topik kita hari ini tentang pertolongan Allah yang dekat. Sebelumnya saya ingin bercerita.
terkait pengalaman-pengalaman tentang pertolongan Allah itu memang betul sudah saya rasakan, memang sangat dekat sekali. Cuman ada satu yang saya sedang rasakan sekarang itu tentang keinginan atau cita-cita pengen punya rumah, Ustadz. Mohon doanya. Sudah lama sekali, saya 13 tahun, kurang lebih 13 sampai 14 tahun saya mengontrak, Ustadz. Cuman yang tadi disebutkan Ustadz sudah saya jalankan insya Allah. Cuman untuk tanda-tandanya sudah samar-samar kelihatan, cuman gregetan kapan ya seperti itu. Kapan ya Allah cepat mengabulkan keinginan saya. Mohon doanya juga Ustadz, saya ingin cepat punya rumah sendiri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, keyakinan bahwa Allah ada, Allah mencipta kita, Allah mengatur hidup kita, Allah memberi rezeki, Allah memperhatikan kita, Allah menilai, mendengar doa-doa kita. Keyakinan itulah yang selalu kita tanamkan lewat sholat. Engkau besar, besar cita-citaku ini, tapi engkau maha besar, Allahu Akbar kabira. Yang kedua, tidak hanya sebatas keyakinan, tapi ada actionnya. Semangat mencari, bekerja, mencari rezeki. Lalu kemudian yang ketiga adalah setelah kita mencari rezeki, berusaha, kita berdoa. Jangan sombong, jangan angkuh. Sehingga nanti kalau dapat tidak sombong, kalau tidak dapat tidak putus asa. Yang keempat, puncaknya adalah tawakal. Tawakal itu, wakil itu diambil dari kata tawakal. Saya mau pergi keluar, maka saya wakilkan segala urusan. Nanti kalau ada tamu, kalau ada surat, kalau ada, kuwakilkan kepada engkau. Artinya kuserahkan semua. Kalau mewakilkan kepada wakil saja kita tenang, apalagi mewakilkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kuwakilkan ini semuanya kepada engkau ya Allah. Kalau mewakilkan urusan kepada menteri saja presiden tenang. Kalau mewakilkan urusan kepada wakil bupati saja Pak Bupati bisa tenang pergi umrah. Kenapa kita tidak tenang padahal kita sudah mewakilkan semua urusan ini kepada maha segalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika apa yang sedang bekerja? Berarti kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau terwujud, kita akan berkata alhamdulillah. Kalau belum terwujud, kita akan berkata insya Allah. Tidak ada putus asa, tidak ada putus harap, tidak ada patah langkah, tidak ada patah arang bagi orang yang punya Allah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, kami lanjutkan berikutnya pada Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kita ke Ahwat ya. Kak Nurul Anita. Nurul Anita tadi mana? Kok ngilang? Oke, silakan. Open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya Nurul. Afan Ustadz izin bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan saya agak sedikit di luar tema, lalu mungkin agak sedikit menyinggung ke hal politik, Ustadz, mohon maaf. Jadi, begini Ustadz, seperti yang terjadi belakangan ini pada Pilpres, itu kan ada yang namanya buzzer, Ustadz. Buzzer di sini saya juga belum terlalu paham bagaimana cara kerjanya. Yang saya tahu buzzer itu kan tugasnya seperti menggiring opini supaya orang lain itu mengikuti apa yang dia suarakan begitu. Lalu
bahkan ada juga tugasnya buzzer itu yang memfitnah atau menjelek-jelekan lawan begitu Ustaz. Lalu yang saya pertanyakan, bagaimana hukumnya menerima uang dari hasil buzzer tersebut? Seperti contoh lainnya, mungkin yang terjadi pada konflik Palestina dan Israel, begitu kan? Ada yang mendukung Israel, namun sebenarnya di dalam hatinya ini lebih condong ke lawannya, begitu Ustaz. Kayak contohnya, ada buzzer yang mendukung si B begitu. Nah, tapi sebenarnya di dalam hatinya itu lebih mendukung ke si C atau ke A begitu Ustaz. Bagaimana hukumnya menerima uang tersebut hasil dari buzzer tersebut? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buzzer sudah menjadi bisnis politikus. Ingin menaikkan rating, pencitraan, mengenalkan diri, mengadu domba, menyerang ustadz, membusukkan nama ulama, maka diperlukan sebuah komunitas yang namanya buzzer. Orang yang bising seperti bunyi lebah. Mereka inilah yang bisa satu orang punya 40-50 akun. Kalau kita klik nanti waktu dia komen-komen di Instagram, akunnya fake account. Akunnya nol posting, nol friend. Nah, jadi orang-orang ini adalah manusia yang makan dari haram. Kenapa? Karena pemecah belah, penghancur negeri ini. Orang yang terpancing emosinya dan lain sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang paham, mengerti, saya kalau ada isu saya bantah satu kali, saya buat video, saya posting di Instagram. Tapi saya tidak larut dalam itu, masih banyak kerja lain lagi. Jadi kita bersikap, kalau ada yang ngajak mau kasih duit, jangan mau ikut. Dan kalau yang sudah terlanjur berhenti, bertaubat kepada Allah SWT. Terkait tentang pilihan kita, tentang Palestina, Israel, tentu saja kita bersama dengan Palestina. Yang bisa kita lakukan sekarang mengirimkan bantuan. Saya Tablik Akbar bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Terkumpul 11 miliar. Lalu kemudian kita kirimkan ke lembaga resmi. Ada saudara kita dengan gerakan boykot produk Israel. Jangan khawatir kalau produknya itu tidak laku di Indonesia, nanti tokonya tutup, terus karyawannya orang Islam. Orang Islam akan tutup kerja di tempat Israel, dia akan buka toko baru. Jadi berpikirnya jangan sempit. Ini rumah makan franchise Israel. Terus kalau kita boykot, Pak Ustadz, tutuplah rumah makannya, orang Islam kerja di mana? Ya orang Islam kerja di Pecel Lele. Malah keluar dari situ dia buka rumah makan baru, curi resepnya, curi dalam tanda kutip. Dia pelajari, dia ambil. Jadi jangan berpikir terlalu sempit. Allah kasih alam ini luas, pikiran kita luas, hati kita luas. Kenapa kita persempit dengan pikiran-pikiran yang picik? Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Untuk kakak tadi. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sebelum kita ke jamaah, saya punya pertanyaan Ustaz. Apakah pertolongan Allah itu berlaku juga kepada sesuatu yang sifatnya condong kepada keinginan kita Ustaz? Misalnya kita pengen punya mobil, pengen punya harta yang banyak, pengen punya rumah. Karena kan kalau kita melihat atau membaca lembar sirah begitu Ustaz ya, Nabi dan para sahabat
itu ditolong Allah karena mereka memperjuangkan agama Allah, diselamatkan dimenangkan dalam perang dan lain sebagainya. Itu kan memperjuangkan agama Allah gitu, Ustaz. Apakah kalau kita pengen ditolong Allah, harus melekatkan keinginan kita, meniatkan keinginan kita itu kepada suatu yang sifatnya harus dakwah dulu, atau hanya cukup ya kita berkeinginan saja, Ustaz? Mohon bimbingannya, Ustaz. Tidak ada orang Islam yang tidak melekatkan, menempelkan, menyertakan Allah dalam setiap aktivitasnya. Tidurnya Allah, bismika Allahumma ahya wa am. Bangunnya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan wa ilaihil nusyur. Naik kendaraannya Allah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Cari rezekinya Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi tidak bisa kalau untuk perang, bangun masjid, ini menyertakan Allah. Kalau untuk beli mobil, beli rumah, ini nggak ada Allah. Berarti kita sekuler. Sekuler itu dari sekulum. Orang Perancis memisahkan urusan Tuhan dengan urusan dunia. Berarti kita sekuler. Tidak ada pemisahan itu. Semua yang kita lakukan ini adalah membawa nama Allah. Kullu amrin dzibalin, semua perbuatan. Walam yubda' bi bismillah. Kalau tidak diawali dengan nama Allah, fahuwa aqta'. Dia putus, tidak bernilai. Maqtu'ul barakah, tidak ada berkahnya. Dan dia tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang mau punya rumah, iya, punya rumahnya karena Allah. Makanya niat punya rumah itu supaya datang tamu silaturahim. Punya rumah biar supaya bisa silaturahim sama keluarga. Punya kendaraan biar bisa supaya bawa kawan tetangga pengajian. Jadi semuanya terkait dengan Allah, karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Jangan pernah berbuat satu pun tanpa menyertakan Allah. Karena hembusan nafas kita adalah pertolongan Allah. Detak jantung kita, tetesan darah yang dicuci buah pinggang, kedipan mata, bisikan telinga, semuanya adalah pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab, Bang Alfit. Artinya boleh jadi, Ustadz, kalau misalkan kita ngeluh kenapa doa kita nggak terkabul, keinginan kita tidak terkabul, mungkin jangan-jangan kita meniatkannya bukan karena Allah gitu, Ustadz ya? Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu tidak menyertakan Allah, jadi gimana itu? Saya nggak masuk ke pikiran saya. Misalnya gini, ada orang mau ngambil S3 ke Jerman, bidang pesawat terbang. Apakah dia menyertakan Allah? Iya. Nanti dia akan ke Jerman ngambil S3 pesawat terbang. Kalau pulang jadi konsultan, jadi komisaris, jadi pengusaha, jadi teknisi, jadi dan itu dipakai untuk menolong agama Allah. Itu. Jadi mutar-mutar kemanapun. Jadi jangan kalau baca Quran, bangun masjid, niat atas nama Allah. Tapi kalau masuk polisi, masuk tentara, jadi hakim, jadi pengacara, ya semuanya untuk menolong agama Allah. Tidak ada satupun aktivitas kita yang kosong dari Allah tanpa menyertakan Allah. Billah wallah lillah. Karena Allah, demi Allah, untuk Allah, sebagai bekal menghadap Allah. Apapun itu, semuanya. Demikian Bang Alvin. Baik, masih ada kesempatan kurang lebih satu orang lagi ya. Satu orang lagi bagi Bapak Ibu
yang ingin bertanya, izin ya, mohon maaf kalau masih ada yang tidak kebagian, kita gantian satu-satu. Coba angkat tangan, Ibu Kalsum boleh, Ibu Kalsum. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Saya belum. Gimana ini? Sudah. Silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, walaupun saya di umur tua ini Ustaz, saya juga sekarang mulai belajar membaca Al-Quran, terus belajar tajwid apa segala. Terus saya kebetulan belajar juga tentang tauhid dan fikih sholat dan tentang tauhid. Cuman saya kalau masalah tauhid itu agak bingung Ustadz, karena begini, yang saya ketahui bahwa takdir itu apa yang kita lakukan itu Ustadz, apa yang terjadi itulah takdir. Jadi saya agak bingung bagaimana dengan doa-doa kita itu, apakah bisa terkabul kalau memang sudah takdir kita seperti itu Ustadz. Apakah dengan kalau takdir kita misalkan kita berdoa untuk rezeki, untuk supaya bisa rezeki lancar atau gimana gitu Ustadz. Terus takdir kita nggak mendapatkan rezeki itu sedangkan kita berdoa, itu bagaimana Ustadz? Apa saya juga masih bingung itu dengan takdir itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz seperti apa itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ditakdirkan besok pagi hari Rabu, Ibu ditakdirkan dapat makan siang. Di Lauhil Mahfuz sudah tertulis, Ibu Kalsum Zaini hari Rabu dapat makan siang, lauknya ikan asin. Lalu kemudian ibu berdoa malam ini. Ya Allah, kasihlah aku besok ayam. Apakah bisa berubah jadi ayam? Bisa. Loh, kok bisa berubah? Yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa untuk menghapus takdir wa yusbit, dan Allah Maha Kuasa untuk menetapkan takdir. Apakah tetap ikan asin atau dirubah Allah jadi ayam? Allah Maha Kuasa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Lalu kalau memang takdir itu ada, untuk apa lagi kita berdoa? Supaya kita berharap. Dengan ada harapan itulah kita bertuhan. Kalau sudah tidak ada harapan, apa gunanya bertuhan? Siapa yang mau diharap? Apa gunanya lagi kita beribadah? Ateis kita. Jadi ibu tetap yakin ada takdir. Dan ibu tetap berdoa. Supaya yang baik-baik terjadi. Yang tidak baik diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di mana letak muskil, problemnya, ribet, jelimetnya? Enggak ada. Masalah takdir itu, kalau tidak ada takdir, maka orang akan putus asa. Dengan adanya takdir, dia tahu bahwa ada Allah yang sudah mengatur hidup dia secara detail, secara indah. Andai besok pagi ibu makan ikan asin, ibu bahagia karena menerima itulah takdir dari Allah dan dia jadi sehat bagi ibu. Untung aku makan ikan asin siang ini. Kalau aku makan daging mungkin naik darah tinggi. Mungkin naik kolesterolku. Bersangka baik selalu kepada Allah. Bahwa yang ditetapkan Allah untuk kita itu baik.
Kalau sesuai keinginan kita dengan takdir yang ditetapkan Allah, Allah ingin kita bersyukur. Kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang terjadi, Allah ingin kita bersabar. Hubungan kita dengan Allah itu, Ibu, dibangun dengan dua. Yang pertama, selalu husnuzan kepada Allah. Yang kedua, ridha, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha, ikhtiar dan doa dari kita. Bagaimana Ibu Kalsum Zaini masih bingung tentang takdir? Yang intinya seperti ini ya Ustadz. Apapun takdir kita itu kalau kita berdoa insya Allah gitu Ustadz terkabul. Jadi takdir bisa dengan berdoa gitu Ustadz ya. Gitu Ustadz. Saya udah kasih satu contoh. Sekarang Ibu kasih satu contoh ke saya. Karena begini Ustadz, katanya setiap apa yang kalau kita lakukan, misalnya kita mau sesuatu itu sudah takdir katanya gitu Ustadz. Sudah gerak-gerak kita gitu. Kasih saya satu contoh. Saya tak mau ngomong ngawang-ngawang. Ya contohnya kita mau ngambil sesuatu, itu sudah gerakan hati, gerakan kita itu sudah diatur gitu dengan Allah. Artinya itu ya sudah takdir gitu. Saya sekarang ada antara dua pilihan. Mau mengambil air zam-zam atau mau mengambil khamar. Saya disuruh Allah milih. Abdul Somad, kalau kau minum air zam-zam, maka kau dapat pahala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kau Abdul Somad, kalau kau minum khamar nih, khamar nih haram. Innamal khamru wal maisir. Haram ini. Masa dengan penuh kesadaran saya minum khamar, lalu saya bilang, ini takdir Allah. Oh iya. Hah? Paham. Masya Allah. Ya. Kita disuruh memilih. Makanya al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu antara dua. Memilih atau tidak bisa memilih. Masalah minum air zam-zam atau minum khamar. Mukhayyar. Saya ada pilihan. Tapi menjadi Abdul Somad, orang Melayu, anak Hajah Rohana, anak Bahtiar. Saya tidak bisa milih. Ada saatnya bisa memilih dan ada masanya tidak bisa memilih. Bagaimana Bu Kalsum Zaini? Ya, alhamdulillah Ustadz. Ya, saya mulai paham. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya mau Ibu paham, bukan Ibu takut. Ya Apa paham Ibu Kalsum ya? Insyaallah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini sudah hampir 9:30 seperti biasa. Kita cukupkan dulu kajian pada malam hari ini. Terakhir Bapak Ibu sebelum nanti ditutup dengan doa bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Mungkin ada kalimat penutup Ustadz. Kalau tadi kan syarat-syarat bagaimana pertolongan Allah itu datang. Yang terakhir ini, apa saja yang membuat pertolongan Allah itu tidak hadir, Ustaz? Yang menjadi penolak pertolongan Allah. Yang membuat pertolongan Allah itu tidak turun, semua yang dilarang Allah kita lakukan, yang diperintah Allah kita tinggalkan. Melawan Allah. Melawan Allah itu bahasa Arabnya maksiat. Maksiat itu artinya melawan. Allah suruh kita bangun subuh, kita tidur. Tidur itu maksiat. Allah suruh kita makan halal, kita makan riba. Riba itu maksiat. Itulah menyebabkan pertolongan Allah tidak turun. Ini Jabal Rumat. Jabal Rumat tempat pemanah. Nabi berperang di bawah. Nanti kalau aku menang, kalian jangan turun. Kalau aku kalah, kalian juga jangan turun. Kalian tetap di atas. Ternyata Nabi dan sahabat menang. Mereka turun ke bawah.
berputar pasukan musuh yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kalau sekali saja melawan perintah Rasulullah, menyebabkan pertolongan Allah tidak turun sehingga kalah pada perang Uhud. Bagaimana dengan kita yang berkali-kali melawan perintah Allah dan Rasulullah? Itulah menyebabkan pertolongan itu tidak turun. Demikian Bang Alvin. Baik, Alhamdulillah. Terakhir Ustaz, mohon berkenan untuk memimpin doa menutup sekaligus acara pada malam hari ini. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolong kami, engkaulah sebaik-baik penolong. Amin. Allahumma ansurna kama nasarta rusulaka wa anbiya'aka wa awliya'aka. Ya Allah, tolong kami sebagaimana engkau pernah menolong rasulmu, nabimu, dan wali-walimu. Ya Nasirul Haq, wahai engkau penolong kebenaran, na'al qawmi zalimin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang zalim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Qawiyyu ya Matin, engkau yang maha kuat, maha kuasa. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Wa la taj'al bainana wa baina nusratika hijaban, jangan jadikan antara kami dan pertolonganmu itu ada hijab yang menghalangi. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan hubungan hati kami dengan jamaah sehingga kami dapat beramal bersama dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah selesai di penghujung acara. Insyaallah Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Demikian. Oke, kita nanti bertemu lagi di hari Selasa depan ya. Kalau malam hari ini kita bahas kunci pertolongan Allah. Pekan depan kita bahas kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Penasaran nggak? Penasaran ya, malam hari ini saja kita banyak sekali dapat ilmu dari guru kita. Insya Allah kita akan bahas lagi bersama guru kita di pekan depan. Mohon maaf sekali lagi pada Bapak Ibu yang masih belum mendapat kesempatan untuk bertanya. Insya Allah gantian nanti ya di rolling. Saya pastikan yang sudah bertanya nggak dapat kesempatan lagi. Supaya yang belum bisa dapat kesempatan. Baik, terakhir Bapak Ibu, terbuka kesempatan amal solih bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin ikut sodakoh atas nama orang tuanya, langsung saja klik link dukung.sidak.id/uas dukung.sidak.id/uas. Linknya kami izin bagikan lagi Bapak Ibu. Nah, ini tampil di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah terkumpul 2,1. Ini tadi, nah 20 menit yang lalu 50.000. Jadi kita bisa kontribusi dengan nominal yang sesuai dengan kesanggupan kita. Dan Bapak Ibu bisa menyantumkan doa-doanya insya Allah. Ini kita doakan mudah-mudahan harta yang sudah diwakafkan, disodakahkan ini Allah ganjar dengan pahala terbaik. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Baik, kalau ingin kontribusi langsung saja klik dukung.sidak.id/uas. Nah itu dia, kami tautkan di kolom chat dukung.sidak.id/uas. Nah nanti diarahkan ke seperti ini, langsung klik donasi sekarang dan ikuti cara-caranya. Insya Allah mudah. Di TikTok juga, di YouTube linknya sudah kami tautkan. Silakan langsung klik saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita cukupkan pada malam hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.